Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangan yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami berharap Anda tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara melakukan physical distancing dan juga sering mencuci tangan pakai sabun dan bepergian harus memakai masker. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Transportasi yang kita bahas adalah yang pertama adalah tentang transportasi air. Nanti, transportasi air berkaitan erat dengan kapal dan perahu. Anda tahu bahwa kapal dan perahu ini merupakan transportasi yang digunakan di laut maupun di air, seperti di sungai dan juga di samudra atau laut. Pertama kali, kapal atau perahu ini atau transportasi air ini ditemukan oleh bangsa Mesir. Namun ketika revolusi industri, yaitu ketika penemuan mesin uap dan diesel pada masa revolusi industri, menyebabkan perkembangan transportasi air semakin berkembang. Karena nanti kalau dulunya itu kapal dan perahu ini hanya menggunakan tenaga angin melalui layar, tapi dengan ditemukannya mesin uap dan diesel, nanti kapal dan perahu ini sudah menggunakan tenaga mesin ataupun diesel. Bagaimana perkembangan transportasi air di Indonesia? Ya. Salah satu bukti perkembangan teknologi transportasi air di Indonesia adalah relief perahu bercandi di Candi Borobudur. Anda tahu bahwa Candi Borobudur merupakan candi yang berada di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Magelang. Candi Borobudur ini adalah candi yang bercorak agama Buddha. Di Candi Borobudur ini ditemukan relief perahu bercandi. Nanti ini menunjukkan bahwa bagaimana bangsa Indonesia sudah menguasai teknologi pelayaran dengan dibuktikannya adanya gambar relief di Candi Borobudur. Kemudian semakin berkembang pada masa kolonial Belanda. Transportasi air ini di Indonesia terutama semakin berkembang pada masa kolonial Belanda. Pada masa ini kapal-kapal sudah bertenaga mesin memenuhi pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Dan kemudian perkembangan transportasi air semakin mempererat konektivitas antar pulau. Kalau yang dulunya itu antar pulau satu dengan pulau yang lain, karena Anda tahu bahwa Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut, maka dengan adanya transportasi air ini bisa mempererat atau menyambungkan antar pulau yang satu dengan pulau yang lain. Kemudian transportasi yang kedua adalah transportasi darat. Dimulai dengan penemuan roda oleh bangsa Sumeria pada tahun 4000 sebelum Masehi. Bapak ulangi, roda itu pertama kali ditemukan oleh bangsa Sumeria pada 4000 sebelum Masehi. Kemudian pada masa revolusi industri, untuk transportasi darat ini sudah berkembang dengan pesat dan signifikan. Pada tahun 1770, Nicholas Cugnot sudah menemukan mobil uap. Kemudian memasuki abad ke-19, Henry T. Ford menciptakan mobil yang lebih modern bernama Ford Model T. Ini adalah gambar dari mobil Ford Model T. Kalau pada waktu itu mobil ini sudah luar biasa sangat canggih. Tapi kalau sekarang Anda bedakan sudah mengalami perkembangan zaman. Kemudian sarana dan prasarana kereta api berkembang pada abad ke-20 sampai 21. Karena nantinya kereta api ini oleh bangsa Eropa digunakan untuk mengangkut hasil pertanian seperti teh, kopi, dan nanti menggunakan tenaga diesel dan maupun tenaga mesin uap. Karena Anda tahu bahwa ketika revolusi industri, ketika James Watt menemukan mesin uap, bagaimana perkembangan transportasi darat itu sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan signifikan. Bagaimana perkembangan transportasi darat di Indonesia? Pemerintah kolonial Belanda mempengaruhi perkembangan transportasi darat di Indonesia. Perkembangan ini tidak lepas dari kegiatan industri yang dilakukan pemerintah kolonial. Contohnya, ketika Belanda menjajah bangsa Indonesia dan Belanda itu mengambil seluruh hasil pertanian Indonesia dan perkebunan, nanti karena untuk mengangkut hasil pertanian tersebut, Belanda akhirnya mendirikan atau membuat jalur rel kereta api yang nanti kereta api ini menggunakan tenaga mesin uap ini digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Dan ini sangat mempengaruhi perkembangan transportasi darat di Indonesia.
Selanjutnya, yang ketiga adalah transportasi udara. Berawal dari penemuan balon udara pada tahun 1783. Nanti Wright bersaudara, yaitu Wilbur Wright dan Oliver Wright, menciptakan pesawat terbang pertama pada tahun 1903. Ini adalah gambar prototipe pesawat terbang pertama yang dibuat oleh Wilbur Wright dan Oliver Wright. Perkembangan transportasi udara mempengaruhi dunia militer dan peperangan. Bagaimana perkembangan teknologi penerbangan di Indonesia? Berawal dari upaya Nurtanio Pringgo Adi Suryo dan Wiwiko Supomo merakit pesawat terbang. Nurtanio kemudian mendirikan industri penerbangan bernama Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Bapak ulangi. Nurtanio kemudian mendirikan industri penerbangan bernama Lembaga Persiapan Industri Penerbangan LAPIP. Lembaga ini menjadi cikal bakal PT Dirgantara Indonesia. Dan Anda juga tahu bahwa bagaimana nanti ketika Bapak Presiden B.J. Habibie juga sangat mempunyai sumbangsih terhadap perkembangan teknologi penerbangan. Karena Pak B.J. Habibie merupakan tokoh yang bisa menciptakan pesawat N250. N ini adalah Nurtanio. Karena Profesor Dr. B.J. Habibie merasa bahwa Nurtanio itu merupakan salah satu pelopor untuk mendirikan atau merakit pesawat terbang. Makanya pesawat terbang dari B.J. Habibie dinamakan N. N ini adalah Nurtanio. Kemudian bagaimana dampak perkembangan teknologi transportasi? Dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nanti ada dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif, meningkatkan mobilitas manusia. Anda tahu bahwa dengan adanya perkembangan teknologi transportasi, nanti manusia itu bisa berpindah tempat kemana saja atau meningkatkan pergerakan manusia. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat jelas. Nanti yang namanya hasil pertanian dan perkebunan itu bisa didistribusikan kemana saja dengan menggunakan teknologi transportasi yang ada. Kemudian dampak negatif, masalah kemacetan di kota-kota besar. Jelas contohnya adalah di Jakarta nanti, bahwa tiap hari, karena Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia dan banyak sekali transportasi yang digunakan, Jakarta mengalami masalah kemacetan di kota-kota besar. Kemudian meningkatkan angka kecelakaan. Jelas karena mungkin keteledoran dari manusia dalam menggunakan teknologi transportasi, akhirnya juga banyak meningkatkan angka kecelakaan. Bapak rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup tentang perkembangan teknologi transportasi. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WA atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.